yang baik. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, penemuan gulungan-gulungan di Laut Mati itu adalah bentuk kerjasama antara Kristen dan Yahudi yang luar biasa. Anda lihat di sini, ya. Ini seorang rahib dari kalangan Katolik, ya. Dia berada di Yerusalem meneliti naskah-naskah yang dimiliki pemerintah Israel, naskah-naskah Laut Mati. Nah, yang dimana gereja Katolik Roma juga menyimpan beberapa bagian dari penemuan-penemuan dari gulungan Laut Mati itu. Dan kemudian mereka bersama-sama meneliti di sini. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah suatu kerjasama yang luar biasa. Bahwa kita membaca kitab suci yang sama. Nah, kenapa harus berantem? Toh kitab sucinya sama, ya. Nah, kalau Anda lihat satu lagi, ini sangat luar biasa. Dan orang Yahudi itu orang yang sangat terbuka, ya. Penomoran pasal dan ayat itu tidak berasal dari Yahudi, ya. Penomoran pasal dan ayat itu terjadi kemudian. Penomoran pasal itu oleh Stephen Langton, ya. Dia seorang uskup di Canterbury, Prancis, ya. Dia memberikan nomor-nomor pasal. Nah, kemudian nomor-nomor ayatnya, ya, memang itu dari ide dari Rabbi Nathan, tapi kemudian dikembangkan oleh seorang Robert Estienne dan kemudian putranya Henry Stephen. Mereka bersama-sama menomori ayat-ayat. Jadi nomor pasal, nomor ayat, siapa yang melakukan? Non-Yahudi. Ya. Tapi kalau Anda lihat sekarang, nomor pasal, nomor ayat, baik itu dari kitab sucinya Yahudi maupun kitab sucinya orang Kristen, nomornya sama. Kalau ada beda itu minor sekali. Nah, artinya apa di sini? Anda kalau lihat, bisa Anda buktikan, buka itu kabat.com, ya, atau kabat.org, ya. Anda buka kitab sucinya mereka yang online. Anda lihat di sini, ya. Bereshit, ya. Ada Genesis. Genesis dari mana nama itu? Dari Septuaginta, ya. Shemot, Exodus, dari mana itu nama itu? Dari Septuaginta yang diinggriskan. Nah, kemudian ada chapter 1 di sini. Siapa yang ngasih nomor ini? Siapa yang kasih nomor? Masih ingat? Stephen Langton. Orang Katolik. Jadi, Anda lihat di sini. Di kitab sucinya orang Yahudi menggunakan penomoran dari Stephen Langton. Dan Robert Stephen. Dan Henry Stephen. Wow. Kalau Anda melihat orang Yahudi itu tertutup, ternyata enggak tuh. Mereka bisa menerima karyanya orang Kristen. Dan mereka melihat itu yang bagus. Tapi dari mana mulanya ini? Ini yang luar biasa. Ya. Nah, kalau Anda melihat kitab suci dalam bahasa Ibrani, ya, Sefer Haberitot. Ini menarik sekali. Dan sebelum cerita tentang itu, ya, kita lagi-lagi itu harus, ya, berbangga. Walaupun bangga itu nggak perlu, tapi tampaknya saya bangga sekali. Ya. Mesin cetak yang pertama kali ditemukan oleh Gutenberg, ya, Johann Gutenberg ini, ya, kira-kira tahun 1440 atau 1450. Cetakan pertamanya itu mencetak kitab suci dalam bahasa Latin, ya, yang dinamakan Alkitab Gutenberg. Luar biasa sekali, ya. Dan hasil cetak mesin pertama dari Gutenberg ini, ya, salah satunya itu disimpan, ya, di sebuah museum di British Library. Dan sekarang sudah didigitalisasi, yang dimana setiap saat Anda dapat membacanya. Ya, Anda lihat di sini. Kalau Anda lihat di sini,
cetakan kayak begini. Ini kuno loh ini cetakan. Tapi cantik sekali bukan? Ya, Alkitab Gutenberg luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Seperti Cantik. ini. Cantik sekali ya. Nah, kalau ini ya dijual, wow, ini nilainya sangat tinggi sekali, kuno sekali. Ini adalah heritage bagi kita, bahwa hasil dari mesin cetak pertama di dunia ini, mencetaknya cetak apa? Cetak Alkitab dalam bahasa Latin. Wow. Ya. Dan sekarang ya, kita menggunakan kalender Gregorian. Dari mana sih kalender Gregorian itu? Bikinan orang Protestan? Enggak. Ya. Kalender gereja Latin. Nah, jadi saudara tua kita itu berjasa sangat banyak sekali. Itulah kenapa kita harus menghormatinya. Nah, saya mau cerita satu orang ini, ya. Dan mungkin nanti ceritanya bisa berlanjut, ya, karena ini sudah panjang sekali, ya. Orang ini luar biasa. Kira-kira 100 tahun setelah dicetaknya Alkitab Gutenberg tadi, muncul seorang muda, dia seorang Yahudi yang menjadi percaya Yesus, dan kemudian dia ingin mempersembahkan hidupnya itu untuk mencetak kitab suci, ya. Dan dia orang, saya yakin orang ini, seorang Elias Hatter ini dibesarkan dalam golongan rabi, yang dimana dia diajar secara ketat mengenai naskah kitab suci, ya. Dan melalui mesin cetak generasi pertama ini, ya, pada tahun 1587. Nah, kita kan belajar tentang transmisi teks kan. Ini orang ini harus disebut, ya. Karena orang ini luar biasa sekali, memberikan satu andil yang luar biasa, baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian yang baru jauh lebih hebat lagi karya dari seorang Elias Hatter ini. Tapi saya akan mulai bercerita tentang Elias Hatter ini dari karyanya yang pertama, yaitu Derek HaKodesh. Jadi Alkitab Derek HaKodesh. Nah, Anda kalau lihat di sini, ya, ini adalah huruf-huruf Ibrani, ya. Anda lihat di sini, ya. Bereshit. Nah, kemudian bara. Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Kemudian dikasih titik di sini. Nah, ini berarti ini selesai. Berarti ini ayat 1. Ayo. Ini dibuat oleh seorang Elias Hatter tahun 1587. Pertama kalinya, ya, naskah dalam bahasa Ibrani dinomori dengan nomor yang diberikan oleh Stephen Langton, nomor pasal. Kemudian nomor ayatnya oleh Henry Stephen. Wow. Ini ayat pertama dikasih titik seperti ini, berarti ini ayat 1. Terus kemudian ayat 2, ayat yang kedua, Veharetz hayatatohu fafuhu vehoshek alpenei tehom veruah Elohim merahefetz alpenei hamayim. Terus di sini ada titik 2 di sini. Tek tek. Nah, ini karya anak seorang yang baru umur 34 seperti ini. Dia melakukan terobosan yang besar, yang dimana kitab-kitab dalam bahasa Ibrani itu belum dinomori pasal, belum dinomori ayat, baru pada produksi dari Elias Hatter ini, yang waktu itu masih berumur 24, dia melakukan terobosan yang luar biasa seperti ini. Ya, itulah kenapa pada zaman sekarang, kalau Anda membaca secara online Alkitabnya orang Yahudi, menulis chapter 1, ayat 1. Wow! Siapa yang bikin? Seorang muda sekali.
Jangan remehin orang muda. Orang muda itu kalau mau berkarya itu melebihi yang sudah senior, atau enggak? Wow, seperti ini. Dan satu lagi, kalau Anda perhatikan di sini. Ada huruf penuh, ada huruf holo. Nah, kenapa kok ada huruf penuh, ada huruf holo? Ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan ya, aksara-aksara ini. Yang huruf penuh itu adalah sores, akar kata. Yang huruf holo itu adalah prefiks dan sufiks ini, ya. Ini ya vehikani ya di sini. Nah, ini kalau Anda tahu bahwa ini adalah kalau Anda memahami grammar Ibrani ya. Ini adalah binyan hif'il ya. Binyan hif'il yang dimana soresnya itu bisa tersembunyi. Nah, dia mau ngajarin orang-orang Kristen yang belum berbahasa bahasa Ibrani, yang belum mengerti grammar Ibrani, yang bingung, loh mana ini soresnya, mana ini akar katanya. Anda lihat di sini, ya. Anda lihat di sini, ada nun, kemudian ada he. Berarti soresnya apa? Nun, kaf, he. Wow. Nah, nun ini hilang, ya. Karena dia adalah binyan hif'il. Sampai segitunya. Karya dari seorang anak umur 34. Kenapa saya bilang anak 34? Karena saya waktu umur 34 itu rasanya saya nggak ngapa-ngapain deh. Tapi ini orang ya, pasti ini pembelajarannya itu sudah luar biasa sekali. Kalau Anda paham bahasa Ibrani dan membaca karya dari Elias Hatter ini, breathtaking, tahu nggak? Nah, satu lagi, Elias Hatter tidak dikenal dalam aliran tertentu. Dia hanya dikenal sebagai seorang profesor linguis, jadi ahli bahasa. Jadi dia menempatkan diri sebagai seorang ahli bahasa yang tidak mewakili gereja ataupun aliran-aliran tertentu. Wow. Luar biasa ini. Ya. Makanya karyanya itu bisa diterima baik oleh orang Kristen maupun oleh orang Yahudi. Bayangin di sini, dari karyanya ini berdampak hingga hari ini, nomor-nomor itu terdapat dalam kitab sucinya orang Yahudi, yang dimana ternyata orang Yahudi menerima penomoran pasal itu dan penomoran ayat-ayat itu. Luar biasa sekali kan? Nah, makanya kalau Anda betul-betul belajar sejarah dengan mengesampingkan ya apa itu Protestan, Yudaisme, ya, Alkitab itu akan sangat indah sekali. Udah nggak usah ada segregasi. Seperti Elias Hatter ini. Wow, cantik luar biasa. Dia memberikan dampak yang luar biasa sampai hari ini kita dapat. Ya, nah, Anda lihat di sini apa yang tadi saya bacakan tadi, suatu binyan hif'il yang soresnya itu nggak kelihatan, dia tulis di atasnya di sini kayak begini. Ini mesin cetak zaman kuno loh. Jangan Anda bilang sekarang pakai word processor. Enggak. Jadi berarti Anda membayangkan seorang Elias Hatter ini menata satu-satu huruf dan kemudian mencetaknya. Manual banget kayak begini. Wow. Breathtaking banget nih orang. Ya. Karya yang luar biasa. Saya punya cita-cita ya yang sampai hari ini belum kesampaian. Saya ingin punya reprintnya ini secara lengkap. Saya cuma punya fragmen-fragmennya saja sampai saat ini. Pasti suatu saat akan tersedia di toko buku, entah mungkin online, karyanya secara penuh. Yang penuh itu ini, yang perjanjian baru sudah penuh. Tapi yang perjanjian lama yang Derek Hakodes ini yang belum penuh. Nah itu kalau saya punya itu,
Itu pusaka yang sangat luar biasa sekali. Ya, Anda lihat di sini. Orang ini kapan-kapan ya kita akan bicara khusus mengenai ini. Jadi tahun itu Elias Hutter memproduksi Hebrew Edition yang sangat tidak biasa, yang dia kasih nama Derek HaKodesh. Dan dia tidak menempatkan dirinya, aku Protestan loh ya, atau aku Lutheran, atau aku Calvinis, atau aku Arminian. Nggak pusing dia sama itu. Tapi karyanya yang luar biasa seperti ini. Makanya saya ingin orang-orang Kristen, ya, Anda sudah lepas itu segregasi semacam itu, ya, debat-debat yang nggak ada gunanya itu. Belajar sejarah seperti ini luar biasa sekali, karya seorang Elias Hutter yang kemudian berdampak pula pada orang-orang Yahudi. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, ini adalah salinan dari naskah Masorah, nggak ada nomornya, nggak ada pasalnya, nggak ada nomor pasal. Baru setelah karya dari Elias Hutter tadi. Luar biasa. Ya. Jadi ada hololetter, ya, sebagai prefix dan suffix. Nah, yang penuh dia kasih huruf penuh. Misalnya di sini, Elohim di sini, Anda lihat di sini. Ini luar biasa. Elohim, ya, huruf soresnya itu, ya, Alef, Lamet, He. Anda lihat di sini, Alef, Lamet, He, huruf penuh. Kemudian Hirik, Yotmem, Yotmem di sini, holo. Kenapa holo? Karena ini adalah akhiran, suffix untuk maskulin plural. Wow, Anda lihat di sini. Ini kerjaannya dia nih, pakai mesin yang kuno, nata huruf satu-satu. Luar biasa. Ya. Dan saya sangat kagum sekali. Dan orang Kristen harus kenal sama satu orang ini. Orang yang sangat luar biasa. Ya. Dan kalau Anda lihat satu-satu ini, ya, misalnya Fatomer di sini, ya. Fatomer ini adalah kalau dalam grammar Ibrani, ini tensesnya jitol, ya, jitol. Terus kemudian di sini ada taf di sini. Nah, ini bisa menunjukkan prefix juga. Nah, yang penuh apa di sini? Alef membres. Berarti ini adalah soresnya. Nah, ya. Makanya kalau belajar bahasa Ibrani harus mengajarkan sores. Seperti Elias Hutter mengajar orang-orang tentang sores di sini. Faf sama tafnya hololetter. Alef membres. Pakai huruf yang penuh. Karena ini adalah soresnya. Apa sores itu akar katanya. Nah. Luar biasa bukan? Yashaf, ya. Nah, Yashaf di sini. Nah, Yashaf ini adalah katal. Ini adalah bentuk sores. Jadi dia penuh semua di sini. Karena nggak ada prefix dan suffix. Bentuknya penuh semua. Seteliti itu. Gila nggak ini orang? Kerja sendiri lagi. Wow. Luar biasa ya. Nah, kalau mungkin nanti kita ada kesempatan, ya, kita bisa teruskan karya Elias Hutter yang lain untuk perjanjian baru. Itu juga luar biasa sekali. Baik, sudah sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Ferdinand, ya.